dan mengupas tugas. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden pun hari ini menandatangani kepres pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pratikno tidak menjelaskan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dengan mundurnya Bambang dan Doni, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni diangkat sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden berharap Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan IKN. Berikut terkait pengunduran diri dua bos otorita IKN itu, berbagai spekulasi dan kait-mengait alasan pengunduran diri oleh beberapa pengamat dan politisi. Pertama, kita harus berikan apresiasi kepada kedua beliau yang luar biasa, ya, punya dedikasi kerja yang tinggi, dan hari ini IKN telah mencapai 80 sampai memasuki 90%. Itu kerja nyata. Jadi kalau ditanya apa alasannya, tentu saya harus ingin menyampaikan bahwa ini menjadi satu keputusan yang sudah diambil oleh kedua beliau, dan jangan lupa keputusan ini juga bukan keputusan yang datang mendadak, tetapi keputusan ini keputusan yang sudah juga dibicarakan, didiskusikan dengan Bapak Presiden dalam waktu yang cukup lama dengan Pak Seknek, sehingga mari kita lihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Bang Ray, bagaimana Anda melihat ini Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mundur? Anda melihatnya ini ada apa nih Bang Ray, kalau menurut Anda, kacamata Anda nih seorang Bang Ray Rangkuti? Kan kalau menurut Bung Muhtar Ngabalin bahwa kinerja dua orang ini sebetulnya sangat bagus ya. Artinya targetnya sudah mencapai 80%, sisa 20% lagi yang belum gitu. Nah, umumnya sih kalau target kinerja orang begitu bagus, lalu mengundurkan diri, artinya bukan karena kinerja yang bersangkutan ini mengundurkan diri gitu. Itu pertama. Dan biasanya juga kalau sudah kinerja bagus, pimpinan itu akan enggan untuk meloloskan atau mengabulkan permintaan mundur dari pejabat yang bekerja secara bagus dan benar gitu. Nah, tapi kan kedua-duanya kelihatan nggak jalan tuh. Ya kan, kita dengar misalnya pernyataan Ketua Otorita IKN baru sekarang, Pak Menteri Basuki, yang menyebut ada persoalan soal pembebasan lahan tanah dan sebagainya gitu ya. Nah, dari itu yang akan dikebut, yang menimbulkan ketidakpercayaan para investor, kata Pak Menteri PUPR ya. Kayaknya agak bersebelahan tuh dengan yang disebutkan oleh Bung Muhtar tadi. Nah, jadi kalau kita baca dari situ kan, pertama kan, mana ada orang yang kinerjanya sukses kok malah diterima pengunduran dirinya, kecuali oleh hal-hal yang memungkinkan memang pengunduran itu lazim untuk diterima, misalnya sakit, kan kira-kira begitu ya. Ya, yang menarik itu adalah mencuatnya setelah saudara Ridwan Kamil dipilih oleh Presiden sebagai ketua kurator IKN. Kurator, iya. Ya, saya melihatnya ada semacam kerja yang tumbang tindih menurut saya itu. Jadi kurator ini kan sebetulnya adalah orang yang memberi semacam perizinan lah ya untuk melanjutkan satu program, satu visi atau satu apapun namanya terkait dengan pembangunan IKN. Nah, mungkin ada semacam ketersinggungan ya menurut bahasa saya itu dari dua pejabat yang lama yang merasa kemudian tingkat sukses mereka seperti yang diklaim oleh Pak Muhtar Ngabalin
kok seperti tidak diapresiasi gitu loh. Kalau kinerjanya bagus, sampai tingkat suksesannya sampai 80%, ya untuk apa lagi kurator-kurator itu gitu loh kira-kira. Kan kurator ini kan seperti orang yang ingin mengevaluasi apakah satu proyek pembangunan ini tepat atau tidak gitu. Nah itu diperkuat lagi oleh pernyataan Saudara Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa beliau dipilih oleh Presiden sebagai ketua kurator karena tidak ingin pembangunan di IKN itu dibuat dengan ecek-ecek gitu loh kira-kira. Saya sebelum ke Bang Irwan ya. Artinya mungkin ada soal yang saya sebut tadi ya, soal semacam ketersinggungan karena ada semacam kerja-kerja yang dianggap tidak profesional, yang dianggap ecek-ecek, atau yang dianggap pada tingkat tertentu tidak dipercaya oleh Presiden itu. Ya, sebenarnya suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail. Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit aja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara. Belum lagi Rakernas juga mengkritisi terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat, sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Tetapi ketika kita berbicara ibu kota negara, ini ibu kota dari lebih 270 juta rakyat Indonesia dengan seluruh cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik, semua harus dilakukan dengan seksama, dengan perencanaan yang detail, tidak bisa dengan terburu-buru. Bagaimana Bang Abalin? Tidak ada program strategis nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jangan lupa, ini program strategis nasional, ini ibu kota negara yang dikerjakan atau dilaksanakan itu dengan sembrono. Ya, pertama-tama saya sebagai masyarakat Kaltim tentu menyampaikan terima kasih ya kepada Kepala Otorita IKN beserta Wakil Otorita IKN yang mana saat ini telah mengundurkan diri. Bagaimanapun pengabdian di awal sampai sekarang tentu mengawal IKN sampai dengan 80% progres juga cukup baik. Tapi sebenarnya kalau saya melihatnya bahwa ini tindakan yang tepat gitu kalau bicara percepatan, karena hampir sebagian besar pembangunan infrastruktur dasar IKN itu memang selama ini kami di Komisi 5 itu sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Jadi kemudian kalau langsung ditangani oleh Menteri PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN ini udah tepat dan itu pasti akan tuntas. Kemudian terkait pembebasan lahan, justru dengan wakil ATR BPN yang kemudian menjadi wakil otorita IKN itu juga bukti keseriusan Pak Presiden untuk kemudian menuntaskan masalah ini. Jadi kalau menurut saya sih pergantian kepala otorita ini hal yang biasa. Kalau mundur ya ada penggantinya. Jadi yang sebelumnya terkesan mandek seperti itu Bang Irwan? Tidak ada mandek karena buktinya kan justru sangat cepat ya. Karena ini walaupun wacananya di 2019, saya pikir efektivitas anggaran maupun fisiknya itu di 2022, 2023 sampai dengan 2024 ini sudah 80%. Saya pikir itu kita harus apresiasi ya pemerintah di sini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo memberikan amanah baru kepada Bambang Susantono usai mundur dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pratikno mengatakan Jokowi telah mempersiapkan tugas baru untuk Bambang,
dalam mempercepat kerjasama internasional dalam mendorong pembangunan ibu kota. Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerjasama internasional bagi percepatan pembangunan IKN, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno mengamini keputusan mundur Bambang Susantono dari jabatannya sebagai Kepala Badan Otorita IKN telah disampaikan ke Presiden Jokowi sejak beberapa pekan lalu. Keputusan sudah beberapa minggu lalu, jadi aku lupa. Namun, keputusan mundur itu sudah lama kok jadi pembicaraan. Namun, surat kepres memang baru terbit, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Satu pelajaran buat semua, jangan terlalu cepat menilai, apalagi penilaian yang diberi itu relatif tak benar dan tidak berdasar. Sebagai bangsa Indonesia, lebih baik kita cepat bangkit dari masalah kepentingan pribadi atau golongan tertentu untuk bersama memikirkan masalah Indonesia yang lebih baik. Jokowi memang hebat, jos! Hi pacem